Hmm. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saatnya kita ikut pengajian lintas Smandel. Kali ini hostnya dari Angkatan Smandel 74. Yuk kita ke dalam, ikutin acaranya. Yuk. Situlah. Aduh. Angkatan berapa ini? Aku nulis ya. Tekan ini aja. Tekan yang bundar itu ya. Aku nulis 48. Oh iya ini. Tuh, ini 74. Oke. Orang bahwa untuk kegiatan selama tahun 2023 sudah full jadwalnya. Jadi setiap angkatan sudah pesen jadwal duluan ini, waktu itu bulan-bulan Oktober November itu. Jadi seperti pertunjukan konser ya, duluan pesan bulannya. Selain itu juga memang di luar jadwal pertengahan bulan setiap bulannya ada juga beberapa angkatan yang mengadakan pengajian atau majelis ilmu juga cenderung ke masing-masing angkatan. Beberapa adalah angkatan 85, angkatan 88 gitu ya. Sehingga ya sebagai rumah bersama dari seluruh alumni memintakan izin ke pihak sekolah dan pihak PKN ini untuk jadwal-jadwal pengajian di luar pengajian rutin di kelas. Jadi sekali lagi kita semua bersyukur sudah ditimpahkan ya. Kalau nggak salah berarti kakak-kakak semua usianya di 68. 6768 kalau zaman dulu dibilang udah cukup banyak lulusnya. Sekarang ternyata enggak, ada batuknya ini 80-81. Dengan kondisi yang luar biasa, maksudnya gini, saya sendiri angkatan 87 pasti senang dan bahagia sekali kalau betul yang saya ada. Kenapa? Usia saya belum nyampe. Saya berharap itu bisa seperti kayak Jepang. Minimal untuk 98. Kursusnya 80 sudah belum. Jadi monggo saja kalau ada yang masih ingin aktif lari misalnya itu cuma ada ikut aktif naik gunung atau camping atau bakti sosial itu ekspor. Kalau ada yang profesi dokter maka bisa juga untuk tergabung dalam dokter alumni 98. Karena anak yatim dan duafa keluarga besar alumni 98 maupun keluarga di yang menjadi binaan dari teman-teman yang aktif di Darul Irfan ini. Untuk tahun ini kebetulan telah bersedia menjadi host atau menjadi panitia atau menjadi tuan rumah pengumpulan donasi anak yatim di bulan Ramadan dari anak sore Maroko ini. Beliau salah satu seorang dosen, sama-sama Pak dosen juga yang sama dosen. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian kita pada hari ini ada berbicara panjang umur, mudah kita tetap bisa rumah dan merasakan film agama kita. Kemudian di dalam persoalan juga wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baca Quran, kita baca Quran ya. Nanti saya akan paparkan Quran.
Yang tadi kita juga dengar ayat Quran terkait dengan musibah dan bala ya, dan bagaimana menyikapi musibah itu sendiri yang akan kita jelaskan nanti. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah mereka membaca Quran, mempelajari isinya, melainkan illa ghasyiyatuhumur rahmatu wal maghfirah, melainkan mereka dinaungi oleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti amal ibadah kita akan ditimbang, amal perbuatan kita akan ditimbang. Kalau banyak baiknya masuk surga, kalau banyak buruknya dicelupin dulu ke neraka ya. Sejauh mana defisitnya itu nanti akan dibayar di hari kiamat nanti. Jadi kita sekarang harus mulai ngejar banyak pahala supaya timbangan kebaikan kita lebih berat. Wa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang kebaikannya lebih berat masuk surga kata Allah. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang kebaikannya lebih ringan, banyakkan buruknya, wa ummuhu hawiyah, tempatnya dia hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi kita harus sudah mulai berhitung sekarang ya. Mulai berhitung, jangankan ibu-ibu atau bapak-bapak yang angkatan 74, saya angkatan 90. Udah mulai berhitung dari sekarang ya. Udah mulai ngitung dari sekarang ya. Udah mulai sakit kepala lah gitu kan ya. Udah mulai tanda-tandanya ya. Jadi ibu udah angkatan 74, saya angkatan 90, udah mulai berhitung sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadis pernah bersabda, "Man balaghal arba'in wa lam yablugh khairuhu syarruhu falyatajahaz ilan nar." Siapa yang sudah melewati 40 tahun, kebaikannya tidak lebih berat daripada keburukannya, siap-siap masuk neraka berarti. Siap-siap masuk neraka. Jadi kita udah mulai berhitung, saya banyakkan baiknya atau banyakkan buruknya. Kira-kira dari 24 jam itu banyakkan ibadahnya atau banyakkan main-mainnya, gitu kan? Banyakkan dosanya. Banyak berzikir atau banyak ngomongin orang, gitu kan? Jadi udah mulai berhitung sekarang. Jadi ya kita banyakin berhitung ya. Apakah kita banyak baiknya atau banyak buruknya. Jadi kita hadir di majelis ilmu ya, dalam rangka membaca Quran, mempelajari isi Quran. Wasiyatuhumur rahmatu wal maghfirah, dinaungi oleh rahmat dan ampunan. Wa dzakarahumullahu fi ma indahu, siapa yang hadir Allah sebut namanya di depan malaikat. Ya, disebut di depan malaikat. Jadi kalau mau nama kita disebut di depan malaikat, itu banyak hadir majelis ilmu seperti ini. Kalau Allah menyebut nama kita istimewa, ya. Seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, dia pernah diminta oleh Rasulullah untuk membacakan Quran. Kata Rasulullah, "Ya Abul Munzir, iqra' alayya al-Quran." Abul Munzir bacakan Quran kepadaku. Kau lebih hafal Quran dibanding aku. Kau lebih tahu bacaan Quran yang benar dibanding aku. Apa kata Rasulullah? Innallaha amara bi an asma'ahu minka. Allah yang perintahkan aku untuk mendengarkan bacaan engkau. Apa kata Ubay? Sabbani Allah sebut namaku. Allah sabbat Allah sebut namamu. Fabaka, langsung nangis dia. Nama ente disebut sama bos. Ya. Nama ente disebut-sebut. Itulah terharu. Apalagi yang disebut adalah ya, pencipta dari segala makhluk. Ya, yang menentukan segala urusan, yang membebaskan segala masalah ya. Jadi kalau kita mau diingat sama Allah, hadir majelis ilmu seperti ini ya, pasti Allah akan sebutnya simpulan-simpulannya. Pak Wahyu Suhendar hari ini ya, di depan malaikat disebutnya ya. Pak Sigit Wilango gitu kan ya, disebut namanya ya. Yang lain insya Allah yang nyebut, walaupun saya nggak nyebutnya ya. Tema hari ini adalah tentang musibah yang sering terjadi dikaitkan dengan tanda-tanda hari kiamat. Ada dua kata di situ, ada musibah, ada akhir zaman, ya, atau hari kiamat. Hari kiamat atau kiamat itu ada dua macam. Dekatkan sama Allah, jangan kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan lagi sama Allah, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak sujud di hadapan Allah. Jangan-jangan saya nggak diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Yang hidup enak di dunia bukan berarti di akhirat gak enak, bukan. Tapi bisa jadi tanda-tanda juga gak enak di akhirat. Ya. Kenapa Allah maha adil?
Di sini nggak ada non muslim. Bin nawafil kata Allah, ya taqarraba 'abdi bin nawafil ya. Saya belum buka ini ya slide ya. Karena saya lebih suka ceramah seperti ini daripada lihat slide. Ya, dia taqarraba 'abdi bin nawafil, hendaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak ibadah sunnah. Banyakin sholat sunnah, banyakin puasa sunnah, banyakin sedekah sunnah ya. Ya, banyakin berbuat baik, banyak nyantunin anak yatim gitu kan, yang menyenangkan orang lain di sekitar kita. Dia taqarraba 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu, sampai dia mendapatkan cintaku. Fa in ahbabtu, apa tanda aku cinta sama dia? Jangan lupa subscribe di bawah ini.